Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi dalam doa pagi GPDI Budi Mulia. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mau baca firman Allah, biar kita berdoa dulu supaya Roh Kudus menolong kita bisa memahami, kita bisa mencerna apa maksud dari firman Allah, pesan Allah bagi kita semua di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur di saat pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada, kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat, ini semua karena kemurahan-Mu. Ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kami percaya ini terjadi semata-mata hanya karena kasih sayang Tuhan. Bapa, sebelum kami melangkah di hari yang baru, kami rindu untuk dengar firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus membantu kami supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah pagi hari ini saya akan baca dari kitab Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-9. Kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-36 ya. Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayat 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, kisah ini terjadi dialami oleh Yesus ketika dia berjalan dalam penginjilan. Dari desa ke desa, dari kota ke kota, dia memberitakan firman Allah. Dia memberitakan Injil. Kemudian dalam pemberitaan Injilnya, kalau kita baca di dalam ayat 35, ada banyak hal yang terjadi luar biasa ya, karena ada mujizat terjadi, ada orang sakit disembuhkan, orang-orang yang putus asa mereka boleh memiliki pengharapan kembali. Nah, dalam ayat 36 kita melihat ungkapan dari Yesus ketika melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat orang banyak pada waktu itu. Saudara, berbeda dengan ayat-ayat lain yang seringkali kita baca ketika dia memberi makan 5.000 orang, dia memberi makan 4.000 orang. Sama juga kata-katanya tergerak oleh belas kasihan, karena mereka sudah mengikuti dia. Ada yang sudah 3 hari, ada yang dari tempat yang jauh, mereka tidak memiliki makanan. Maka dia menyuruh murid-murid untuk memberi orang-orang itu makan. Tetapi saudara-saudara, yang kita baca pada pagi hari ini berbeda ya, karena di sini dikatakan dia melihat orang banyak itu. Kenapa? Dia melihat mereka adalah orang-orang yang terlantar ya. Mereka orang-orang yang terlantar, mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Sebab itu kalau kita baca ayat 37 sampai dengan ayatnya yang 38, dia berkata, tuaian, dalam ayat 37, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian ini. Jadi yang Yesus lihat di sini adalah jiwa-jiwa yang membutuhkan perhatian, jiwa-jiwa yang membutuhkan pelayanan, orang-orang yang sedang
sedang terlantar, orang-orang yang sedang teraniaya, orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan. Saudara, saya mau katakan firman Allah ini pertama kali disampaikan kepada murid-muridnya. Dan firman Allah itu tidak hanya berhenti kepada murid-muridnya. Firman Allah itu juga, saudara-saudara, adalah merupakan pesan, perintah kepada kita sebagai gereja Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan di akhir zaman, agar supaya memiliki belas kasihan seperti Yesus. Saudara, kita baca ya bagaimana Rasul Paulus dia mengidentifikasi manusia-manusia pada akhir zaman, yaitu dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Kalau kita membaca 2 Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Di antara saudara-saudara ya, ciri-ciri manusia yang digambarkan oleh Paulus di sini adalah orang-orang yang mementingkan diri sendiri, serakah, egois, tidak peduli dengan orang lain. Tentu saudara-saudara, ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang masa bodoh ya, orang-orang yang kalau kita baca seterusnya, secara lahiriah mereka beribadah. Jadi ayat-ayat ini dalam 2 Timotius ini juga berbicara kepada orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, tapi tidak punya kepedulian. Haleluya. Saudara, dari yang kita baca tadi dalam Matius 9, kata belas kasihan dalam ayat ini memakai kata yang digunakan, yaitu splagnisomai. Dalam bahasa Yunani splagnisomai, yaitu memiliki hati yang digerakkan oleh rasa belas kasihan. Artinya saudara-saudara, anak Tuhan, gereja Tuhan akhir zaman, ketika kita melakukan sesuatu, biarlah kita belajar kepada Yesus, yaitu lahir dari rasa belas kasihan. Bukan ingin pamer, bukan mencari nama, bukan mencari pujian, tetapi semata-mata karena ada rasa belas kasihan. Nah, kemudian apa yang mendorong Yesus merasa belas kasihan? Kata Yesus, mereka lelah. Nah, kata lelah dalam ayat ini saudara berasal dari kata Yunani, yaitu skila, yang bisa juga berarti mengganggu atau menyusahkan. Hari-hari ini banyak orang yang hidupnya terganggu dan disusahkan oleh situasi dan keadaan ya. Lelah, capek ya. Ada banyak orang sekarang lelah, capek menghadapi keadaan dunia, menghadapi kesulitan-kesulitan, lelah, dan hidup mereka menjadi tidak nyaman, tidak aman, tidak tenang karena terganggu. Ada sesuatu yang menyusahkan. Itulah kata lelah dalam bahasa Yunani, itu skila. Kemudian kata terlantar dalam ayat ini ya memakai kata Yunani, yaitu erimenoi ya. Susah saudara-saudara ya. Ini yang menggambarkan saudara-saudara, domba-domba itu bukan hanya terlantar, tetapi mereka seperti dibanting ya, atau dicampakkan. Hari-hari ini banyak orang, saudara-saudara, mereka terlantar, bukannya terlantar tapi seperti dicampakkan, dibanting. Haleluya.
Mari kita sebagai orang percaya, kita mau belajar kepada Yesus, ya. Jangan sampai kita tergolong dalam orang-orang yang dikatakan di dalam Timotius tadi, egois, tidak peduli. Tapi kita sebagai orang percaya, kita harus menjadi pengikut Yesus, kita harus meniru apa yang dilakukan oleh Yesus, memiliki empati, memiliki belas kasihan, ya. Ada rasa belas kasihan, ada rasa iba ketika melihat orang-orang terlantar, orang-orang lemah, orang-orang yang dicampakkan. Haleluya. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5 kita baca Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13 mulai, ya. Ayat 13 mulai, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Mari anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen, kita mau bangkit, kita mau jadi terang, kita mau jadi garam, kita mau punya belas kasihan. Yesus katakan tuaian banyak tapi sedikit penuai. Mari kita mau bergabung dengan program Tuhan, yaitu menjangkau jiwa-jiwa mereka yang masih terhilang, mereka yang lelah, letih, lesu, mereka yang terlantar, mereka yang tersisih, mereka yang kalah oleh persaingan dalam dunia ini. Mereka butuh pertolongan, butuh perhatian, mereka butuh Tuhan. Siapakah yang akan menjangkau mereka kalau bukan kita sebagai murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus yang dikatakan sebagai garam dunia, sebagai terang dunia. Biar kita mau datangi mereka, kita mau memberikan rasa kepada mereka supaya mereka boleh melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, itulah singkat firman Allah pada pagi hari ini. Biar kita mau tergugah, kita mau menjadi hamba-hamba Kristus, tangan-tangan Tuhan, kaki-kakinya Tuhan, matanya Tuhan. Ketika kita melihat orang-orang yang terlantar, orang-orang yang lelah, letih, lesu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh dengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami agar supaya kami dapat meneladani Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya mengerti firman-Mu, tapi kami mau melakukannya dalam tindakan kami, dalam perbuatan kami, ketika kami melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hamba juga berdoa Engkau berkati umat-umat-Mu yang mendengarkan siaran doa pagi pada pagi hari ini. Apapun persoalan permasalahan mereka, Tuhan Yesus tolong. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan dan kelepasan. Mereka yang tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.